Selamat hari Minggu dan salam sehat buat ibu bapak saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Health is not everything, but without health, everything is nothing. Demikian satu ungkapan singkat. Kesehatan itu bukan segala-galanya. Tapi tanpa kesehatan itu, segala-galanya itu tidak bermakna. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, sampai hari ini kita sehat. Walaupun menghadapi ancaman COVID-19, bahkan oleh para ahli disebut telah muncul varian yang baru, jenis yang baru. Tapi puji syukur sampai hari ini kita dilindungi Tuhan, kita sehat, dan untuk itu kita berterima kasih kepada Tuhan. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk minggu ini tanggal 7 Februari 2021. Minggu Seksagesima, 60 hari sebelum Paskah, sebelum Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40 dimulai dari ayat 27 hingga ayat 31. Demikian bunyinya. Biarlah saya bacakan untuk kita semua. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Saudara yang kekasih, hari silih berganti, berjalan terus. Situasi juga silih berganti. Dan juga pengalaman-pengalaman hidup kita silih berganti. Semua manusia sama. Anda, aku, siapapun dia mengalami dua hal yang sama. Ada sukacita, ada duka cita. Ada saat sehat, ada saatnya sakit. Ada saatnya ketawa begitu, ceria. Tapi juga tiba waktunya akan menangis dan menderita. Itulah pengalaman kita semua. Dimanapun kita berada, siapapun dia. Orang percaya atau tidak percaya pun mengalami hal yang serupa. Duka cita dialami oleh semua orang. Sama kita semua. Tapi bagi setiap orang, duka cita itu boleh berbeda-beda ujungnya. Boleh berbeda-beda maknanya. Ada orang tatkala menghadapi duka cita, menangis terus, seolah-olah pupuslah sudah, selesai sudah. Tapi ada orang juga yang menghadapi duka cita seperti itu, tapi dia merasa bahwa nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Ada orang yang menderita dan merasa frustrasi. Hilang sudah buntu, tidak ada jalan keluar. Tapi orang yang lain
mengalami hal yang sama seperti yang barusan itu terjadi, dia berkata, tidak apa. Kalau hari ini begini, besok ada hari yang baru. Tuhan akan memberikan jalan yang baru. Bahkan dia mampu dalam imannya berkata, mengikuti lirik lagu yang pasti kita kenal. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal hidupku suci tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tidak buntu. Ada hal-hal yang baru yang boleh membuat seseorang bersuka cita. Saudara yang terkasih, dari pengalaman-pengalaman barusan kita boleh simpulkan bahwa Tuhan ada, Dia hidup, Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk orang per orang, untuk umatnya yang percaya, untuk bangsa yang mengikut Dia, Israel, dalam hal ini. Untuk itu marilah kita lihat bagaimana sejarah perjalanan bangsa Israel. Dan dari sejarah itu nanti kita akan belajar bahwa Tuhanlah yang memegang kendali sejarah kehidupan, baik pribadi, keluarga, ataupun bangsa. Kita simak sebentar bagaimana sejarah perjalanan Israel. Singkat saya usahakan untuk menjelaskan. Tahun 605 sebelum Masehi, tatkala Raja Yoyakin di Juda memerintah, maka bangsa Israel di Juda itu diserbu oleh Raja Nebukadnezar dari Babel, Irak sekarang, dan puluhan ribu dari mereka ditawan dan dibawa ke Babel. Untuk apa? Untuk dipekerjakan di sana, membangun hal-hal yang perlu untuk kerajaan Babel itu. Namanya kerja paksa, kerja rodi. Tidak ada UMR, upah minimum regional. Tidak ada jaminan kesehatan. Tidak ada jaminan masa depan. Tapi mereka harus kerja setiap hari. Dan yang paling utama lagi, mereka dilarang untuk berdoa dan beribadah kepada Tuhan Yahweh mereka yang sudah dikenal sejak zaman Musa tempo hari. Dilarang di pembuangan di Babel itu. Dan itu membuat mereka sedih. Tapi lihatlah, Tuhan membuat cara yang baik, cara yang baru untuk belajar, membuat pelajaran kepada bangsa Israel itu. 70 tahun lamanya, 70 tahun lamanya Israel di pembuangan menurut Nabi Yeremia pasal 25 ayat 11. Dan itu terbukti. Satu ketika raja dari Persia, dari Kores itu menaklukkan Babel, dan Raja Kores membuat dekretnya yang berbunyi, silakan umat Juda, siapa yang mau kembali ke kampung, pulang ke kampung halamannya, silakan Anda boleh pulang dengan sukacita. Saudara yang kekasih, Tuhan tidak berkenan akan kematian orang fasik, tapi Tuhan berkenan atas pertobatan orang fasik itu supaya mereka memperoleh kehidupan. Di Hezkiel 33 ayat 11. Saudaraku, oleh sebab itu, marilah kita melihat beberapa hal sebagai masukan untuk kita setelah mempelajari sejarah umat Israel tadi. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Yang pertama, Tuhan Maha melihat dan Maha tahu
apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Tuhan Maha melihat dan Maha tahu. Oleh sebab itu tidak perlu dikatakan sebagaimana pada ayat 27 tadi. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Hidupku tersembunyi. Kenapa aku begini? Kenapa menderita? Dan barangkali kita juga kadang-kadang berkata seperti itu. Apakah Tuhan tidak melihat aku? Kenapa hal ini terjadi? Kenapa duka cita ini terjadi? Kenapa kematian juga boleh kami alami? Dan banyak hal-hal yang lain yang membuat kita bertanya-tanya. Tapi saudaraku yang kekasih, Tuhan menjawab kepada Israel, kenapa kamu berkata begitu? Bukalah matamu, lihatlah dunia sekelilingmu. Siapa yang menciptakan itu? Kan aku yang menciptakannya. Dan aku memelihara semua ciptaan itu supaya boleh hidup. Pohon-pohonan, ikan di laut, binatang di daratan dan di hutan, manusia-manusia juga boleh hidup karena ciptaan Tuhan. Jadi jangan berkata, kenapa Tuhan membuat aku begini? Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha tahu. Saudaraku, saat kita sendiri sepi, menangis dan berduka, mungkin kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tapi saya mau katakan dari firman ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Saya mau berikan satu contoh bagaimana pemeliharaan Tuhan atas seseorang. Pembantu rumah tangga dari Abraham Sarai yang namanya Hagar itu, tatkala dia diusir dari rumah majikannya, dia keluar, dan kalau keluar dari rumah itu berarti kematian akan datang. Karena di luar itu adalah gurun pasir, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pepohonan untuk tempat berlindung. Dan Hagar berkata, matilah aku di sini, aku sendiri, tidak ada yang melihat aku, matilah aku. Tetapi lihatlah, Tuhan menyuruh malaikatnya mengunjungi Hagar dan berkata, Hagar, engkau telah diberkati dalam rahimmu, kembalilah ke rumah indukmu dan kamu akan diberkati seterusnya. Hagar berkata, oh Tuhan, engkau Maha melihat, engkaulah El Roi-ku. El Roi artinya Allah yang Maha melihat. Saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu kita boleh menjalani hidup ini dan sama sekali jangan merasa sendiri dan seolah-olah buntu untuk hari esok. Jangan takut dalam hidup ini. Kalau kita baca murid-murid Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 8 itu, tatkala mereka berlayar, tiba-tiba gemuruh ombak dan angin yang sangat kencang menggelora di danau itu. Ombak besar, sepertinya para murid itu akan tenggelam. Dan murid itu ragu dan bertanya serta berteriak, matilah kita semua. Padahal Tuhan Yesus di situ. Dan Tuhan Yesus dibangunkan dari tidur dan dia menghardik angin dan gelombang itu. Maka redalah seketika laut tadi dan mereka boleh berlayar selamat. Tuhan berkuasa atas alam. Tuhan melihat perjalanan hidup kita. Saudara,
Mungkin ada baiknya kalau kita ikuti apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 31 ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan untuk kita. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan Engkau. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Saya baca kalimat itu supaya kita juga boleh mendapat masukan dan boleh juga mengatakan hal yang sama seperti pada Mazmur 31 barusan. Masukan bagi kita berbunyi, Tuhan itu sumber kekuatan kita. Tuhan itu sumber kekuatan kita. Kuat bukan hanya milik orang yang muda umurnya, yang ototnya masih kekar dan tulangnya kokoh, tapi kuat itu juga milik daripada orang yang sudah berumur, yang lanjut usia, yang barangkali Alzheimer dia, gemetaran selalu begitu, dan tulang sudah mulai keropos. Tapi bagi semua orang yang percaya itu, mereka akan dikuatkan seperti burung Raja Wali, demikian teks berbunyi. Seperti burung Raja Wali yang boleh terbang tinggi. Demikian orang-orang beriman itu boleh terbang tinggi dalam imannya. Dan bahkan mungkin melihat sorga. Melihat saudara-saudaranya yang dia kasihi hidup bersama di hadapan Allah di sorga itu. Kita kuat bila kita beriman kepada Tuhan. Bukan hanya karena umur, tapi karena iman kepada Tuhan. Saya belajar dari pengalaman. Saya mengunjungi orang yang sakit keras dan sudah berumur. Saya persiapkan diri saya untuk menghibur dia, menguatkan mentalnya. Tapi tatkala saya tiba di ruang kamar di mana dia opname, dia berkata kepada saya, pendeta, "Nggak usah ragu Pak Pendeta, saya sudah siap dipanggil Tuhan, doakanlah aku." Saya belajar dari orang tersebut. Ternyata orang yang sakit pun boleh menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dan saya percaya orang seperti itu pasti diterima oleh Tuhan. Marilah kita percaya dan melihat bahwa Tuhan itu sumber kekuatan kita. Dalam Kidung Jemaat nomor 332, syairnya berbunyi, "Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian memperkuat imanku." Semoga kita menerima kekuatan penghiburan dari Tuhan. Saya mau akhiri khotbah ini dengan masukan atau pesan yang ketiga. Hiduplah berpengharapan. Saudaraku, hiduplah berpengharapan. Pengharapan itu energi. Dan kita boleh berkata, karena energi itu membuat sesuatu bergerak. Manusia juga bergerak. Atau alat-alat yang lain juga boleh bergerak karena di dalamnya ada energi. Perhatikanlah pesawat terbang itu. Di mesinnya ada energi sehingga dia mampu terbang tinggi, membawa penumpang yang banyak. Perhatikanlah kapal itu, karena kapal itu punya energi.
maka dia boleh mengarungi lautan yang luas dan bahkan kadang-kadang ganas. Lihatlah kereta api itu. Dia boleh menarik gerbongnya, penumpang di dalam dan barang-barang. Dia melaju kencang ke depan karena di lokomotifnya ada energi. Saudara, hiduplah berpengharapan, karena itu energi iman bagi kita semua. Siapa hidup berpengharapan, sikapnya tenang dalam kehidupannya. Pengharapan itu ibarat sauh, jangkar, encor yang dilabuhkan ke dasar laut, sehingga kapal yang sudah sandar di dermaga itu, dengan jangkar itu, kapal itu menjadi tenang, tetap, walaupun dihempas gelombang atau ombak ataupun oleh angin kencang. Dia tetap sadar di situ. Semoga kita boleh hidup dan kuat karena kita mempunyai energi dari Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan membimbing kita semua, memberkati khotbah ini, memberikan kekuatan, sukacita, dan pengharapan akan masa depan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Semua kami mengalami suka dan duka dalam hidup ini. Tapi oleh iman itu, oleh dengan firman-Mu itu, maka hati kami dikuatkan dan kami boleh melihat Tuhan dalam duka cita maupun dalam sukacita. Tuntunlah kami hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara kami, keluarga, famili yang sampai hari ini masih terpapar oleh COVID-19. Tuhan kiranya menolong mereka, memulihkan mereka, menjauhkan virus corona itu dari mereka, dan mereka boleh sehat kembali. Berkatilah kami semua yang sakit, yang berduka cita. Tuhanlah yang menolong mereka pribadi lepas pribadi. Berkati juga gerejamu supaya boleh melayani dan pelayanannya menjadi pertolongan bagi umat yang datang dan juga menjadi pujian bagi Tuhan di sorga. Oh Tuhan, hari ini Engkaulah menyertai kami di dalam Kristus Yesus. Amin.